Halo Cengers, kembali lagi nih di podcast EOS, Evis on Sky. Nah, di episode kali ini bareng aku nih, Tasya dan Hai Cengers, bersama aku Syifa. Nah, di sini kita membahas apa nih, Mbak Syifa? Oke, Mbak Tasya, kali ini kita membahas konten atau tema yang sesuai dengan kita sebagai manusia-manusia muda, tapi raganya bisa disebut jompo. Kita akan membahas tentang self-love atau penerimaan diri. Oke, gimana Mbak Tasya tentang self-love? Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya Mbak Syifa, sebagai manusia-manusia yang suka scroll TikTok nih, pasti banyak banget nemu konten tentang seperti kayak quotes, terus ucapan, potongan-potongan podcast yang berisi tentang mencintai diri sendiri atau jangan insecure, jangan mudah overthinking dan sebagainya. Nah, kalau Mbak Syifa nih biasanya sering nemu konten kayak gitu nggak Mbak Syifa? Sering banget nih Mbak Tasya, apalagi sebagai anak muda yang suka begadang malam-malam, aku sering banget scroll TikTok, terus itu sering juga nemu konten-konten yang isinya kayak potongan quotes, kayak tadi Mbak Tasya bilang, terus atau cuplikan film, atau kata-kata motivasi, atau dari bait lagu, yang intinya itu kita harus self-love atau mencintai diri kita sendiri Mbak Tasya. Mungkin para kreator TikTok ini kayaknya tahu nih kalau viewersnya ini sering banget mengalami overthinking. Jadi mereka banyak bikin konten-konten positif nih Mbak Tasya. Kalau Mbak Tasya gimana? Iya, sama nih. Aku sebelum tidur tuh biasanya juga suka scroll TikTok nih. Terus banyak banget yang lewat di beranda itu konten-konten yang berisi tentang self love. Jadi kayak sebelum tidur itu pasti dapat konten self love gitu. Nah, sebenarnya nih Mbak Syifa, apa sih self love itu gitu? Nah, self love itu ya menurut menurut Falsaba 2012, ini adalah kondisi ketika kita itu dapat untuk menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri kita saat mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan psikologis. Nah, contohnya nih ketika misalnya kita ini udah berhasil menerima kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam diri kita, Mbak Syifa. Gitu. Oke, terus kalau dari pengertian self-love nih Mbak Tasya, apa dong bedanya sama narsisme nih? Kayak kita langsung bincang-bincang bareng nih Mbak Tasya. Kalau orang-orang kalau yang memiliki self-love, kayaknya tuh beda sama yang narsisme. Kalau narsisme itu kayaknya perilaku orang yang lebih mencintai dirinya sendiri tapi berlebihan banget. Jadi mereka akan cenderung ke egois, terus sukanya nganggapnya mereka paling benar, nggak mau lihat sekitarnya dan lain-lain. Tapi kalau self-love, mereka yang punya self-love itu bisa menghargai dirinya sendiri, tahu value dari dirinya sendiri. Jadi mereka bisa menjadi individu yang lebih baik lagi bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Gitu gak Mbak Tasya? Iya, jadi ternyata self-love sama narsisme itu ternyata beda ya teman-teman ya gitu. Oke, terus di sini nih Mbak Syifa, ada 3 hal penting dalam self-love nih. Dan itu tuh dicetuskan oleh seorang researcher bernama Kristen Neff, dan dia ini adalah pakar gimana sih caranya kita tuh bisa sayang sama diri sendiri nih, meskipun kita misalnya lagi buat kesalahan atau misalnya kita itu lagi bikin sesuatu yang ternyata tuh nggak pengen kita lakuin gitu. Nah, yang pertama ini bisa dimulai dengan baik kepada diri kita sendiri atau namanya ini self kindness. Nah, kita tuh kayak nanya dulu nih ke diri kita, udah baik belum sama diri kita sendiri gitu. Nah, baik di sini tuh sebenarnya luas banget ya, Congers. Tapi bisa dimulai dengan ngasih respon yang baik ke diri sendiri. Kalau misalnya saat kita ngelakuin kesalahan atau saat kita dapat hal-hal yang nggak pengen kita dapetin gitu. Nah, kita nih sebagai manusia kan nggak mungkin ya selamanya itu ngedapetin yang kita mau gitu. Dan itu wajar saat kita nggak dapet yang kita mau atau saat kita ini ngelakuin kesalahan, kalau kita ini merasa marah atau mungkin merasa stres gitu. Terus
mungkin nih bisa aja nih, kan ini lagi bisa konten nih Mbak Syifa, jadi mungkin aja mungkin nih dapat nilai yang nggak sesuai harapan kita gitu misalnya, atau mungkin tiba-tiba dapat masalah sama orang lain gitu. Nah coba deh misalnya nih sebelum kita ngejudge ke diri kita sendiri, atau ngeblame atau marah nih sama diri sendiri, coba deh buat baik dulu sama diri sendiri, bilang gini kayak gak apa-apa kok udah usaha, nah next time atau next semester nih kita bisa lebih baik lagi gitu Mbak Syifa. Bener banget, next time harus lebih baik. Oke, nggak cuma itu Mbak Desya, ada lagi, yaitu yang selanjutnya, ingat nih, kalau kita itu, setiap manusia, nggak ada yang sempurna, atau imperfection acceptance. Jadi, semua manusia pasti pernah ngalamin sedih, marah, bingung, dan sebagainya. Kayak tadi kata Mbak Desya, nggak ada yang sempurna, pasti punya kesalahan, tapi next time kita harus lebih baik lagi. Nah, kalau kita mengalami kesalahan atau kegagalan, coba deh kita lihat di sekitar kita, ada nggak orang yang sempurna. Jadi kita pasti bisa memaklumi jika orang lain itu nggak sempurna. Kalau kita lihat, di luar sana nggak ada orang yang sempurna. Kalau kita berambisi sempurna terus, kita nggak akan pernah ngerasa cukup sama diri kita sendiri. Jadi kalau kita tahu pada dasarnya orang lain, semua orang nggak ada yang sempurna, kita tuh pasti bisa memaklumi segala kesalahan atau kegagalan yang terjadi di diri kita. Terus kenapa sih kok susah memaklumi diri sendiri kalau emang nggak sempurna? Padahal kan sama-sama manusianya. Nah, nih ada kata-kata yang sering lewat nih Mbak Tasya. Nobody is perfect and accept that. Jadi nggak ada yang sempurna, jadi kalian semua harus menerima ketidaksempurnaan itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada lagi cara lain, yaitu membiasakan diri untuk mindfulness. Maksudnya mindfulness yaitu melibatkan diri kita buat nggak ngasih judgement ke apa yang kita pikirkan dan menerima seluruh hal yang kita alami dan kita rasakan. Jadi bakalan susah nih kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri. Kalau kita nggak mengakui seluruh hal soal diri kita, kita tuh kayak jadi nggak tahu value dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa kayak mungkin kecewa atau marah berlebihan atau sedih berlebihan. Tapi kalau kita tahu diri kita sendiri itu berharga, atau kita selalu mindfulness atau melibatkan diri sendiri tanpa judgement, itu kita bisa lebih menghargai kayak gitu. Oke, kalau ada lagi nggak Mbak Tasya nih? Aduh, ngomong-ngomong soal mindfulness nih, jadi bisa diingat nih tadi di poin kedua, tadi kan Mbak Syifa bilang nih kalau manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu kan. Nah jadi karena kita tuh udah tahu ya kalau semua manusia itu pasti ada kurangnya. Nah termasuk kita kan juga manusia ya Mbak Syifa ya. Jadi harus bisa nerima kurangnya juga. Kalau cuma mau nerima yang lebihnya doang ya bakal susah gitu Mbak Syifa. Oke, nah tadi kan kita udah bahas self love menurut ahlinya atau menurut pakar ya Mbak Syifa. Nah kalau menurut Mbak Syifa sendiri nih, self love itu apa sih Mbak? Dari mungkin Mbak Syifa ini ada tips trik self love menurut Mbak Syifa sendiri gitu. Oke, mungkin ini apa ya namanya, kayak wajar banget bagi kita, apalagi perempuan ya Mbak Tasya, sering banget overthinking, terus merasa insecure dan lain-lain kalau kita lihat seseorang yang lebih dari kita, pastinya kayak gitu. Jadi kalau self love menurut aku itu kita nggak bakal bisa menghindari insecure dan sebagainya. Tapi kalau aku habis insecure, aku harus tahu nih Mbak Tasya value yang ada di diri aku yang orang lain belum tentu ada. Misal ceria atau dan sebagainya. Pokok poin-poin positif yang ada di diri kita itu tuh kita harus inget-inget lagi, kayak aku mungkin nggak gini, tapi aku punya ini. Jadi menurutku self love itu adalah mengikhlaskan atau kayak let it flow, nggak apa-apa aku nggak gini,
Tapi aku punya kelebihan lain yang bisa aku condongin. Kalau aku gitu. Kalau Mbak Tasya gimana nih? Self love-nya? Oke, kalau dari aku nih self love itu kan ya udah namanya mencintai diri sendiri ya. Nah, kalau dari aku sendiri ya kurang lebih sama nih kayak Mbak Siva ya. Kan kita nih udah pasti tahu kalau manusia itu ada kurangnya, tapi pasti ada sesuatu lebih dari kurang tersebut gitu kan. Nah, kalau dari aku ya juga sama, kita nggak bisa lepas dari overthinking atau mungkin nggak bisa lepas dari insecure. Misalnya nih lagi buka LinkedIn-nya teman-teman, waduh prestasinya banyak banget, pengalamannya banyak banget tuh pasti secara nggak sadar itu kan pasti tiba-tiba insecure aja gitu, terus tiba-tiba tambah overthinking, aduh aku gimana nih ke depannya gitu kan. Nah terus karena apa ya, kalau misalnya diterusin ya, misalnya kayak hal tersebut diterusin itu kan juga nggak baik ke diri kita gitu, jadinya kita makin apa ya, menuntut diri kita buat sempurna gitu. Nah karena nggak mungkin juga ya kita itu buat sempurna, jadi kalau self love versi aku itu jadi yang terbaik versi diri aku sendiri atau versi kita semua masing-masing gitu. Pasti ada hal lebih yang bisa dilakukan sama diri sendiri, dan jangan lupa kalau dari aku ini biasanya ini selalu mengapresiasi yang udah, misalnya nih aku udah ngelakuin apa gitu ya, udah menyelesaikan suatu hal gitu. Nah ini di sini aku biasanya mengapresiasi diri sendiri, atau jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri udah mau berjuang, udah mau kerja bareng gitu. Jadi soalnya apa ya, kalau misalnya nggak diri sendiri itu siapa yang bisa kita andalkan gitu Mbak Siva. Oke, bener banget. Yang aku tangkap di sini, kita harus berterima kasih dulu ke diri kita sendiri ya Mbak Tasya. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, kita nggak akan pernah merasa cukup sama apa yang kita punya. Oke. Setelah itu kita ada apa lagi Mbak Tasya? Waduh, di sini kita bakal ngasih bonus buat kalian semuanya nih. Waduh, nggak biasanya ya podcast S-nya dapat bonus gitu. Nah, di sini kita punya rekomendasi lagu self love nih buat congor semuanya. Jadi ada beberapa nih lagu tentang self love buat teman-teman semuanya. Dari kita berdua nih, kita udah nyari-nyari loh ya. Nah, dengerin lagu ini kan lagu kan pasti ada maknanya gitu kan. Nah, dengerin lagu tentang self love ini bisa jadi salah satu bentuk self love. Nah, jadi bisa nge-build rasa makin cinta nih sama diri sendiri gitu Mbak Siva. Nah, ada apa aja nih Mbak Siva? Oke, dari aku yang pertama aku kasih rekomendasi Breathing dari Ariana Grande nih Mbak Tasya. Jadi kenapa aku rekomendasi lagu ini? Karena lagu ini tuh bermakna tentang seseorang yang lagi ngerasa muak dan lelah dengan kehidupannya. Tapi nih, dia itu menyadari kalau dia harus terus menjalankan kehidupannya tersebut nih Mbak Tasya. Walaupun kita muak, sedih, marah sama keadaan yang lagi kita jalani, kita tuh tetap harus tahu kalau kehidupan itu berharga. Jadi kita tetap harus menjalankan kehidupan ini. Jadi aku rekomendasiin Breathing dari Ariana Grande. Selanjutnya nih dari Mbak Tasya, rekomendasinya apa nih? Oke, dari aku nih rekomendasinya ada lagu dari ITZY, yaitu Wannabe. Jadi lagu ini tuh punya makna yang kayak apa ya, seseorang itu kayak nggak peduli sama omongan orang lain yang jelek-jelek gitu. Jadi dirinya tuh begitu percaya diri atas apa yang dimiliki. Jadi dia tuh hanya ingin menjadi dirinya sendiri dan nggak mau jadi orang lain. Jadi tingkat kepercayaan diri yang dimiliki itu begitu luar biasa. Jadi apa ya, kita tuh nggak usah terlalu mendengarkan omongan orang lain yang mungkin itu bisa aja bawa dampak negatif buat kita, atau jadi makin nuntut diri kita buat sempurna. Jadi kita percaya diri sama diri sendiri dan jadi yang terbaik versi kita gitu Mbak Siva. Nah selanjutnya nih Mbak Siva ada apa lagi nih? Selanjutnya aku ada lagu yang mungkin para teman-teman K-pop atau penggemar Korea nggak asing lagi sama lagu ini, yaitu dari NCT Dream, Life Still Going On nih Mbak Tasya. Kenapa aku rekomendasi Life Still Going On? Karena tuh lagu ini tuh punya makna yang dalam, walaupun kesannya liriknya itu easy going. Jadi di mana hidup itu kita tuh harus terus berjalan walaupun banyak rintangan yang menghadang.
Jadi dari liriknya itu kayaknya happy-happy, padahal dalamnya itu maknanya dalam banget, Congers. Kalian harus wajib dengerin. Lalu yang keempat, dari aku lagi nih rekomendasinya, yaitu Who Says dari Selena Gomez. Jadi sebelum kita masuk ke lagunya, sebelum masuk ke rapnya nih, nah Selena tuh ngasih kita sebaris quotes nih, Congers. Nah, yang simple dan manis dan dinyanyikan dengan powerful, yaitu I'm not beauty queen, I'm just beautiful me. Gitu, asik banget ya sih. Jadi secara nggak langsung Selena tuh bilang ke kita kalau kita tuh nggak perlu secantik ratu, teman-teman atau Congers, karena kita itu sebenarnya udah cantik di jalan kita sendiri. Jadi daya tarik lagu ini selain dari quotes dari Selena, ada pada rapnya, yaitu yang bilang Who says you're not perfect. Nah, pasti Congers nggak asing sama lagu itu. Jadi aku rekomendasiin lagu itu buat kalian yang lagi ngerasa insecure atau sebagainya, biar kalian bisa nge-build lagi self-love kalian. Gitu Mbak Tasya. Waduh, oke, jangan lupa dicatat ya teman-teman kami semuanya nih. Tadi ada Breathing dari Ariana Grande, ada Wannabe dari Z, terus Life is Still Going On dari NCT Dream, dan Who Says dari Selena Gomez. Jangan lupa buat dicatat dan didengerin nih di rumah atau didengerin pas lagi belajar atau kegiatan gitu ya Mbak Syifa ya. Oke, nah, waduh, abis nih, ada apa lagi Mbak Syifa nih? Aduh, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Mbak Tasya. Penghujung rekomendasi lagu. Jadi yang kita bahas hari ini tuh pasti relate banget sama keadaan semuanya nih ya. Apalagi di masa pandemi ini pasti teman-teman nih sering banget buat buka sosmed gitu, dan banyak banget konten self love, yang mana dari konten self love ini semoga nih buat teman-teman semuanya, buat remaja-remaja kayak kita ini makin mencintai diri sendiri, makin menghargai diri sendiri gitu ya Mbak Syifa. Benar banget Mbak Tasya. Sekali lagi aku mau bilang, jangan lupa buat Congers berterima kasih dulu sama diri sendiri. Apa yang ada pada diri sendiri kan harus bersyukur, terus thankful buat diri sendiri dan semua yang udah kalian lakuin, usahain. Jadi kalau udah merasa dirinya itu berharga dan sebagainya, pasti kalian bisa menerima setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita gitu. Oke, karena udah di penghujung juga nih, kita udah bahas banyak banget, dan semoga nih dari podcast yang kita bawakan nih bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Mbak Syifa ya. Amin. Semoga dari perbincangan kita yang ringan ini, tapi maknanya dalam ya Mbak Tasya, semoga bisa masuk ke dalam relung hati Congers, terus yang lagi insecure langsung ke-build lagi, biar self-love, yang lagi sedih bisa menyudahi kesedihannya, langsung happy lagi, dan lain sebagainya. Oke, terus ini jangan lupa buat selalu jaga kesehatan juga ya teman-teman Congers, karena pandemi juga belum usai nih. Nah, akhir kata nih ya teman-teman, dari aku Tasya, kalau misalnya ada kesalahan kata atau ada yang nggak enak nih di hati Congers semuanya, mohon dimaafkan. Gimana nih Mbak Syifa, ada closing statement nggak nih? Aku juga nih Mbak Tasya, mohon maaf sebesar-besarnya buat Congers kalau di perbincanganku dengan Mbak Tasya ada kesalahan pemilihan kata yang tidak berkenan nih di hati Congers. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Oke, untuk penutupnya aku kembalikan lagi ke Mbak Tasya. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus stay tune episode di podcast EOS selanjutnya. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye, Congers.